Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wasihat wal afiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan innama yakshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Al-ayat sadaqallahul azim. Para bapak ibu jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya bersyukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dene punapa kula panjenengan sedaya pada pagi hari ini masih mendapat nikmat yang luar biasa, yaitu nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan taklim, pengajian. Mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah kita dan mudah-mudahan kelak besok di akhirat menjadi tabungan kita dan kita termasuk semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa sholat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga barokah sholat Nabi kula panjenengan sedaya benjing pada hari kiamat mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini mari kita akan mengkaji hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diisyaratkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu sebelum beliau wafat meninggal dunia, berwasiat kepada para sahabat, kepada umatnya, di mana pesan beliau, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasul, besok akan datang suatu zaman, benjing bakal tekor jane zaman, tondo-tondo akhir zaman, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kata Rasul, manakala umat Islam nanti di akhir zaman akan menjauhi para alim ulama, jauh dari petunjuk agama. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, isyarat Nabi yang dibacakan beliau, dipesankan beliau 15 abad yang lalu kira-kira sudah terjadi atau belum di akhir zaman saat ini, bahwa nanti umat Islam akan jauh dari petunjuk agama, petunjuk para alim ulama dan hukum Islam. Apa indikator atau ciri-ciri kalau umat Islam nanti di akhir zaman banyak umat Islam jauh dari ulama, jauh dari petunjuk agama? Kalau kita lihat fenomena umat Islam sekarang ini Bapak Ibu, wong lek ado toko tuntunan agama, tuntunan para alim ulama,
Di antara tanda-tandanya, gambarannya adalah sekarang ini orang diajak untuk mengaji, menghadiri majelis taklim itu sungguh sangat berat. Ini gambaran. Ada kajian Islam yang hadir dapat kita hitung. Beda kalau ada konser, ada show yang hadir ratusan. Sementara ada kajian pengajian yang hadir dapat kita hitung. Itu tanda-tanda akhir zaman. Bahkan orang sudah tidak peduli mana halal, mana haram. Bahkan yang memprihatinkan para jamaah, orang yang jauh dari petunjuk agama, jauh dari ulama, tuntunan dijadikan barang tontonan, sebaliknya barang tontonan dijadikan barang tuntunan. Apa maknanya? Sekarang ini banyak tuntunan-tuntunan agama, tuntunan-tuntunan para alim ulama dijadikan barang tontonan oleh umat Islam. Jadi pengajian-pengajian, tausiah-tausiah yang ada di televisi, di YouTube hanya dibuat tontonan, tidak pernah dibuat tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebaliknya, tontonan-tontonan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang ada di internet, di televisi, di YouTube ini dijadikan barang tuntunan oleh umat Islam di akhir zaman. Na'udzubillah. Lanjut hadis. Kalau umat Islam nanti di akhir zaman banyak yang jauh dari petunjuk agama, jauh dari para alim ulama, kata Rasul, fayabtallahu ta'ala fisalasin baliyatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan 3 bala, 3 bencana kepada umat Islam, kepada manusia, akibat di akhir zaman menjauhi para alim ulama, jauh dari hukum Islam. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa musibah bencana yang diturunkan oleh Allah di akhir zaman akibat umat Islam jauh dari ulama, jauh dari petunjuk agama? Kata Rasul, ulaha, musibah yang pertama adalah yarfa'ilahu barakatim min kasbihim. Cobaan yang pertama, musibah yang pertama yang diturunkan oleh Allah akibat umat Islam jauh dari agama, jauh dari ulama. Cobaan yang pertama adalah Allah akan mencabut, menghilangkan keberkahan dari hasil usaha manusia. Hidupnya tidak barokah, rumah tangganya tidak barokah. Ini cobaan yang pertama, musibah yang pertama di akhir zaman umat Islam jauh dari ulama, jauh dari petunjuk agama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nopo gambaran contoh kalau rezeki yang tidak barokah. Rezeki yang tidak barokah adalah contoh, seumpama ada seorang karyawan, seorang pegawai bekerja di kantor, di perusahaan, di mana saja, berangkat mulai pagi sampai sore lembur, gajinya puluhan juta, tapi sayang karena rezekinya tidak barokah, hidupnya tidak berkah. Rezeki yang puluhan juta ini tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Karena gaji yang puluhan juta yang tidak berkah ini hanya digunakan untuk keinginan hawa nafsunya, bukan untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran banyak orang yang gajinya puluhan juta karena tidak barokah, akhirnya hutang sana, hutang sini. Karena dia jauh dari petunjuk agama, akhirnya di kantor menghalalkan segala cara. Itu contoh rezeki yang tidak berkah,
Walaupun secara hitungan matematika banyak, tapi dia hidupnya tidak tenang. Bahkan rezekinya tidak berkah para jamaah. Dibuat untuk makan, tidak menjadikan sehat, malah menjadi sumber penyakit. Karena apa? Rezekinya ini yang mencarinya dengan cara menghalalkan segala cara. Karena jauh dari petunjuk agama, petunjuk ulama. Bahkan rezeki yang tidak berkah untuk membiayai pendidikan anak-anaknya sampai kuliah, jutaan yang dikeluarkan kepada anaknya tidak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang taat kepada kedua orang tua, taat agama, tapi sebaliknya menjadi anak yang durhaka, yang berani kepada orang tuanya. Ini contoh Bapak Ibu, rezeki yang tidak barokah akibat umat Islam di akhir zaman jauh dari ulama, jauh dari petunjuk agama. Untuk itulah mari, kalau hidup kita ingin dibarokai oleh Allah, hidup kita berkah, mari kita hidup di dunia ini dekat dengan para alim ulama. Mari kita laksanakan ajaran agama dengan baik. Insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah, oleh rezeki yang barokah. Apa makna barokah? Barokah maknanya ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang bertambah. Nuwun sewu, senajan gaji kita misalnya 2 juta Pak, 2 juta sampai 3 juta 4 juta, coro di bawah UMR. Tapi kalau rezeki yang barokah, karena hidup kita senang di masjid, senang mengaji dekat ulama, selalu melaksanakan petunjuk agama, insya Allah Pak, walaupun gaji kita secara hitungan matematika di bawah 4 juta, tapi alhamdulillah segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Gaji 2 juta 3 juta alhamdulillah bisa ngredit mobil, alhamdulillah bisa membiayai anak-anak kuliah, bahkan bisa dibuat haji atau umroh. Kenapa? Orang yang dekat ulama, dekat dengan petunjuk agama, karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan diberi jalan keluar oleh Allah dari segala permasalahan hidupnya. Wa rozaqahu min haitsu la yahtasib, mendapat rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini Bapak Ibu, kita tidak usah khawatir masalah rezeki kita. Kalau kita dekat ulama, takwa kepada Allah, insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah. Insya Allah uripe tenang. Rezeki tidak berkah jauh dari ulama, walaupun gajinya ratusan juta, tapi hidupnya tidak tenang. Kalau kita gaji pas-pasan secara hitungan, tapi hidup kita tenang, bisa ke masjid berjamaah bersama-sama. Itulah contoh gambaran di akhir zaman orang-orang yang jauh dari ulama, dari petunjuk agama. Allah mencabut keberkahan rezekinya atau hidupnya. Lalu yang kedua, kata Rasul, orang-orang yang di akhir zaman yang jauh dari ulama, jauh dari petunjuk agama, kata Rasul, wasaniyah yusalitullahu ta'ala sultanan dolima, Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin yang dolim di muka bumi. Ini janji Allah Pak, janji Rasulullah. Li dunya akeh umat Islam, banyak manusia aduh teko ulama, jauh dari petunjuk agama, maka Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin yang dolim, mulai tingkat pimpinan sing paling rendah RT sampai presiden DPR akan berbuat dolim kepada rakyatnya. Siapa gambaran pemimpin yang dolim? Di zaman Rumiyin, Raja Fir'aun, Raja Namrud. Maka di akhir zaman akan bermunculan Fir'aun modern, Namrud masa kini yang akan mendolimi rakyatnya
mensengsarakan rakyatnya karena mereka hidup jauh dari petunjuk agama, jauh dari ulama. Contoh Bapak Ibu, pimpinan sing dolim, sing boten amanah. Sebentar lagi pemilu tahun 2024. Banyak caleg-caleg, calon legislatif, calon pimpinan kita ini sekarang berkampanye, pilih aku, akan aku sejahterakan rakyatku, hidupnya makmur, murah sandang, murah pangan, berjanji kepada rakyatnya. Akhirnya apa? Sebelum mereka dipilih, bagi-bagi uang, money politik. Kalau pimpinan yang dolim setelah jadi Bapak Ibu, Masya Allah, setelah jadi pimpinan yang dipikir bukan rakyatnya, tapi dia memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana cara mengembalikan uang yang dulu dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Sehingga tidak heran nanti di akhir zaman banyak pejabat pimpinan masuk penjara gara-gara tidak amanah, gara-gara mendolimi rakyatnya. Ini contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari di akhir zaman, karena pimpinan kita jauh dari agama, jauh dari petunjuk ulama, akhirnya menghalalkan segala cara. Bahkan hukum bisa diperjualbelikan. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, tergantung pesanan, Pak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah cobaan Allah, musibah yang diturunkan kepada umat Islam, umat manusia di akhir zaman, karena jauh dari ulama, jauh dari petunjuk agama. Allah akan mengirim pemimpin yang dolim. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi negara kita akan melaksanakan pesta demokrasi tahun 2024. Mudah-mudahan Allah memilih, kita memilih pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat yang dekat dengan ulama, pejabat yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan agama. Insya Allah kalau mereka mengerti agama, takwa kepada Allah, insya Allah jadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Tapi nun sewu Bapak Ibu, balik rakyati sampai pejabati mboten adil, tidak beriman kepada Allah, tunggulah kehancuran. Itulah Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibu. Seandainya penduduk negeri mulai desa sampai perkotaan, mulai rakyatnya sampai pimpinan, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah, dekat dengan ulama, melaksanakan petunjuk agama, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Iki syaratnya Indonesia adil makmur, murah sandang, murah pangan. Pejabatnya sampai rakyatnya kudu iman dan takwa dumateng Gusti Allah. Walakin kadzabu, tapi sebaliknya kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, jauh dari petunjuk agama, jauh dari ulama, maka Allah mengirim siksaan, musibah akibat perbuatan mereka. Ini Bapak Ibu, janji Allah kepada umat Islam, baik pimpinan rakyatnya, li iman dan takwa kepada Allah, insya Allah uripe barokah. Kula panjenengan sedaya urip nduk donya jauh dari masjid, jauh dari petunjuk agama, nggih remek Pak. Niki cobaan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Pak, kata Rasulullah, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman.
Orang yang hidup di dunia jauh dari ulama, jauh dari agama, besok dikeluarkan oleh Allah dari dunia atau mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini merupakan kerugian yang luar biasa. Kalau cobaan musibah yang ke-1, yang keduanya sementara di dunia, ketiga, Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai kita mati tanpa iman, kita mati tanpa Islam. Bagaimana mereka mati membawa iman? Wong nduk donya gak tahu ibadah nangone Gusti Allah. Bagaimana mereka mati bisa iman? Di dunia tidak pernah ke masjid, pada rumahnya dekat, beragama Islam. Untuk itulah para jamaah, mari kita jaga iman kita jaga Islam kita, yaitu dengan dekat para alim ulama, melaksanakan petunjuk agama. Insya Allah mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah mati membawa iman dan Islam, mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaan kula panjenengan sedaya, apa keistimewaan ulama sehingga orang yang jauh dari ulama, jauh dari petunjuk agama, Gusti Allah memberikan 3 cobaan yang dahsyat. Di antara keistimewaan ulama adalah dalam surat Al-Fatir, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang paling takut kepadaku, kepada Allah, adalah orang-orang yang berilmu, yaitu alim ulama. Ini Pak, wong sing paling takut nangone Gusti Allah adalah para alim ulama. Cuma yang menjadi pertanyaan kita, ulama siapa? Ulama yang mana yang harus kita taati, sehingga orang yang jauh dari ulama semacam ini Allah memberikan cobaan yang luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, zaman akhir ini banyak orang-orang mengaku ulama Pak. Nah, ini Pak, ada ciri-ciri khusus ulama yang betul-betul, karena di akhir zaman nanti tanda-tanda hari kiamat akan bermunculan ulama-ulama ulama-ulama jahat. Nah, ini ciri-ciri ulama yang betul-betul yang kita taati. Yang pertama adalah mempunyai akhlakul karimah, akhlaknya mulia, rahmatan lil alamin, ulama yang mengayomi seluruh umat tidak pandang bulu. Kemudian wiroi, mereka berhati-hati, tidak khutbudunya terlalu cinta dunia. Nuwun sewu, sekarang ini banyak ulama-ulama ini karena kepentingan politik, ulama sekarang bisa dibeli. Akhirnya apa Pak? Le ulama kiai wis didol agamane, didol ilmune untuk kepentingan partai politik tertentu. Akhirnya apa? Bisa menghalalkan segala cara, halal digawe haram, haram digawe halal, tergantung pesanan. Makanya ulama ini harus betul-betul ngopeni umat. Ojo sampai ulama garapani ngopeni umat masalah agama, keluar dari ulamanya, masuk panggung politik, sehingga apa? Ulamanya tidak karisma. Jadi para bapak ibu ibarat macan nuwun sewu nggih. Ulama nggih ten ngene hutan. Macan itu adalah rajanya hutan. Semua takut. Semua takut. Tapi nuwun sewu, lek macan masuk kebun binatang, akhirnya apa? Tidak seperti waktu di hutan sebagai raja hutan yang ditakuti, disegani. Dadi napa? Tontonan. Lek ulama wis ngopeni pondok, ngopeni sekolahan, tibake sekolahan ditinggal, pondok ditinggal untuk kepentingan politik. Akhirnya apa? Jadi tontonan ambek umate. Karena apa? Kepentingan dunia niki. Bukan ulama itu.
Jadi yang betul-betul ulama ini. Untuk itu para bapak ibu, mari kita muliakan ulama sebagai guru-guru kita, sebagai orang tua kita, kiai kita. Apa keutamaan ulama? Kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama ini adalah pewaris para nabi yang menyampaikan ilmunya dari nabi, dari sahabat, tabiin, para wali sampai para alim ulama sekarang. Al ulama masofikul ardi. Ulama adalah lampunya dunia. Coba kita bayangkan bapak ibu, di dunia tidak ada Rasulullah, wonten kanjeng Nabi, para sahabat sampai ulama, maka dunia akan gelap gulita. Orang tidak tahu mana baik mana buruk. Untuk itulah kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang menyebarkan ilmunya sehingga kula panjenengan saged bedakaken pundi barang sing halal, pundi barang sing haram. Dengan bimbingan para alim ulama, kula panjenengan sedaya niki alhamdulillah saged beribadah dengan baik. Ini patut kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah berkat bimbingan para alim ulama sehingga kita semua ditunjukkan ke jalan yang benar, bisa kita melaksanakan agama Islam dengan benar. Untuk itu mari kita muliakan, kita hormati guru-guru kita. Nopo keutamaane manakala kita memuliakan para alim ulama? Kata Rasulullah, man akroman aliman faqad akromani, waman akromani faqad akromallah, fama wahul jannah. Barang siapa hidup di dunia yang memuliakan ulama, menghormati guru-gurunya, kata Rasul, sungguh orang ini sama dengan memuliakan, menghormati aku, kata Rasul. Siapa yang memuliakan Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah, fama wahul jannah, maka besok akan masuk surga bersama Rasulullah. Niki bapak ibu menawi kula panjenengan ide ambek ulama, ide karo kiai, habaib, guru-guru kita, insya Allah kita besok masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Tapi sebaliknya nun sewu, manusia hidup di dunia beragama Islam atau toko petunjuk agama atau toko ulama atau toko masjid, jangan harapkan mereka bisa masuk surga. Kenapa? Hidupnya jauh dari ulama. Ada kisah Pak, pada zaman dahulu panjenengan kalau membaca di surat Al-Kahfi, ada sahabat Kahfi, ini 7 ulama yang berdakwah melawan raja yang dolim. Singkat cerita, 7 ulama ini dijamin oleh Allah masuk surga, dakhala jannah bi ghairi hisab, dijamin mlebu swarga tanpa siksa, tanpa hisab. Nah, setelah dia masuk surga, selang beberapa detik ada seekor anjing yang ingin mengikuti jejak ulama Ashabul Kahfi masuk surga. Di-stop oleh malaikat penjaga surga. Stop, anjing bukan tempatnya di surga, di neraka sana. Anjing ngeyel Pak, ingin terus masuk surga, ngeyel, kon metu ngeyel, masuk ngeyel. Akhirnya malaikat penjaga surga bingung, ikono anjing kok model apa ditokno gak gelem ke swarga. Akhirnya malaikat Jibril dugi memberi kebijaksanaan. Akhirnya Tuhan malaikat surga, anjing situ iki lebokno nang nguri swarga, iki anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing selama hidupnya cinta ulama Ashabul Kahfi. Kemana Ashabul Kahfi berdakwah, ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul, seneng. Akhirnya dalam sejarah di dunia hanya 1 anjing yang bisa masuk surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi, sahabat Nabi, sahabat di zaman Bani Israel yang tertidur 300 tahun lebih. Dengan bisa membaca di surat Al-Kahfi ini. Itu contoh Pak, dari cerita singkat ini dapat kita ambil kesimpulan.
seekor hewan yang hina dina niku. Seneng nanggoni ulama, cinta nang ulama, mengikuti jejak ulama kemana saja, dijamin mlebu swarga. Apa meneh kula panjenengan sedaya sebagai umat Islam cinta ulama, seneng ulama, melaksanakan perintah agama, insya Allah kita akan dijamin oleh Allah masuk surga. Untuk itu para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti cinta kita kepada alim ulama dengan petunjuk agama, kula panjenengan sedaya Pak, setiap akad ada pengajian, Rabu ada pengajian, ini termasuk tabungan kita Pak. Tabungan kita ini. Dalam hadis Nabi, man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sallallahu ta'ala bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuju tempat majelis taklim dole ilmu, panjenengan melampah dugi ngriya mriki Pak untuk mencari ilmu, berjalan, maka Allah akan memudahkan besok di akhirat jalan menuju surga. Nah, ini termasuk kuncine buka swarga. Kula panjenengan sedaya seneng ngaji, tapi insyaallah Pak, zaman akhir wong dijak ngaji niku wabot. Tenggene masjid kula Pak ana pengajian setiap Sabtu dan Ahad nggih. Sing teko padahal waktu jamaah subuh jumlahe ada 100 orang lebih. Sing ngaji pinten? Cuma 20. Mriki 10 Ndoh. Wong dijak ngaji niku wabot. Insya Allah menawi kula panjenengan seneng ngaji, memulyakno ulama, insya Allah oleh ilmu imani tambahku kuat, tambah mantep. Makanya nuwun sewu, wong lek gak tahu ngaji Pak, gak tahu ngaji majelis taklim, ibadahnya nggih monoton tok. Berangkat nang masjid Allahu Akbar, salat lamcet, mari salat plencet, lamcing mari salat plencing, gak tahu zikir, gak tahu wiritan. Sebab gak tahu ngaji. Padahal ana tuntunane Kanjeng Nabi nek jange buyar salat maca napa? Tasbih subhanallah ping 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah terus ndonga. Nah, ini contoh zikir, baik zikir siri pelan-pelan maupun dengan disuarakan. Pun mboten usah diperdebatkan iki zikire banter suarane, iki lirih pun podo benere, podo apike. Sing gak apik napa? Mari salat plecet buyar. Mboten mawon nggih, mboten usah bingung. Bapak Ibu, itu diantara keutamaan para alim ulama. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya hidup di dunia ini termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan para alim ulama, dekat dengan para alim ulama. Napa cirine wong lek ide ambek ulama? Kula panjenengan sering bersilaturahmi dumateng guru-guru kula panjenengan sedaya. Panjenengan iso maca alibata, iso maca Quran iki barokahe guru kula panjenengan sedaya, kiai kula panjenengan sedaya, monggo panjenengan silaturahmi. Lek menawi guru kula sampun sedo, mari kita doakan. Itu Pak Kiai Ilyas sing dadekon kula iso ngaji, iso ibadah. Tibakipun sedo panjenengan kirim itu donga niki termasuk ciri-ciri orang yang dekat dengan ulama. Kita muliakan beliau, kita doakan beliau. Ciri orang yang melaksanakan perintah ulama adalah yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauh yang dilarang oleh Allah. Insya Allah menawi kula panjenengan ide dengan ulama, mudah-mudahan kita akan diberi oleh Allah rezeki sing barokah. Ide dengan ulama, mudah-mudahan negara kita dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana. Dengan dekat dengan para alim ulama, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya besok menghadap Allah ditakdirkan mati husnul khotimah, mati membawa iman dan Islam. Amin amin ya robbal alamin. Para bapak ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian hadis yang saya sampaikan mudah-mudahan menambah ilmu kita,
sehingga kita senang mengaji, cinta ulama, dan mudah-mudahan Allah akan takdirkan kita mati husnul khotimah. Mudah-mudahan kita nanti berdoa kepada Allah di akhirat mendapat terangnya di alam barzah, di alam kubur, dan mudah-mudahan kita nanti masuk surga dituntun oleh para alim ulama, dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Demikian tadi pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan ini disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Dr. Andes Haji Solihin Usman MPD. Beliau adalah salah satu inisiator pendiri Yayasan Hamdalah di Ringin Anom Gresik dan juga salah satu pengajar di MI Baitur Rahman di Turus Sekarang Bilang Surabaya. Sampai berjumpa dalam pengajian-pengajian selanjutnya. Jangan lupa monggo dipun like, dipun share video-video ini jika bermanfaat untuk panjenengan saya. Demikian, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.